Halo, selamat siang teman kelas. Halo, halo. Suaraku kedengaran nggak ya di teman-teman? Kedengeran. Mantap, mantap nih. Aku mau say thank you dulu sama teman-teman yang walaupun siang-siang gini, weekend, puasa, tapi tetap semangat buat ikutan webinar siang ini bareng Mas Ferly. Kita bakal bahas tentang peluang dan tantangan akuntan di era transformasi digital ini. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pengen kenalan dulu sama teman-teman yang ada di sini yang baru join 33 orang ini. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk bentar. Aku pengen tahu nih, teman-teman yang join hari ini tuh dari kota mana aja sih? Coba absen dulu deh sama aku di sini. Boleh absen lewat kolom chat ya. Dari mana aja nih? Apakah ada yang dari luar Jakarta? Dari mana nih? Coba di absen dulu. Cirebon. Dari Balikpapan. Wah, dari Surabaya ada, dari Medan juga ada. Bekasi. Sumbawa, Kak. Halo, halo Sumbawa. Aku juga deket Sumbawa, aku dari Lombok. Halo, terus dari mana lagi nih? Dari Jakarta juga ada. Dari Batam juga ada. Wah, keren-keren banget sih teman-teman kelas hari ini yang join. Aku salut banget sama teman-teman. Nah, kalau tahu info webinarnya ini dari mana? Apakah dari Instagram, dari Facebook, atau dari mana? Untuk apa? Tahu info webinar di siang hari ini. Apakah ada yang dari apa Instagram atau dari Facebook atau dari mana? Telegram kah dari grup webinar sebelumnya? Mantap. Dari mana lagi nih? Coba absen dulu. Dari Instagram nih yang tahu dari Instagram udah follow nggak nih Instagramnya kelas.work? Dari Instagram nih kebanyakan warga Instagram nih kayaknya ya. Oke, sebelum kita mulai, dari teman Forum Indonesia Muda, Kak, keren banget teman-teman Kak Hairul Umam nih. Oke, sebelum kita mulai ya teman-teman, aku juga mau memperkenalkan diri. Kenalin, aku Vira. Di sini aku moderator yang akan mandu teman-teman di webinar siang hari ini. Dan aku di sini nggak sendiri. Nanti aku ditemenin sama Kak Sheila yang bakal mandu teman-teman di sesi Q&A nanti. Nah, aku juga mau ngejelasin nih ke teman-teman untuk rundown webinarnya. Nanti untuk rundown webinar di siang hari ini, seperti biasa dari moderator akan opening. Setelah opening, nanti sebelum ke pemaparan materi, dari moderator akan memperkenalkan teman-teman apa sih itu kelas.work, baru nanti lanjut ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh mentor kita atau narasumber kita hari ini, Mas Ferly Ferdian. Terus setelah pemaparan materi nanti, kita bakal ada sesi games. Nanti sesi gamesnya bakal dipandu oleh aku juga, yang dimana untuk sesi games ini nanti bakal ada door prize kelas gratis untuk 3 orang pemenang. Menarik bukan? Jadi stay tune sama aku nanti sampai games, terus setelah games nanti kita bakal ada sesi Q&A. Nah mungkin untuk ada yang mau nanya nanti, kali aja ada yang nanya, kan nanti sertifikatnya atau materi dan recordingnya tuh akan di-share nggak ya? Yap, pasti bakal kita share teman-teman. Nanti untuk recording dan materinya akan kita share melalui grup Telegram yang teman-teman udah join, dan untuk sertifikatnya nanti bakal kita share after webinar di H+5 melalui email masing-masing yang terdaftar. Nah, gimana sih cara dapetin sertifikatnya, Kak? Nanti sertifikatnya teman-teman bisa dapetin setelah pemaparan materi, kita bakal share form absensi dan juga kepuasan yang itu bisa teman-teman isi yang merupakan syarat terbitnya sertifikat teman-teman nantinya. Begitu, teman-teman. Sudah clear ya terkait rundown-nya? Oke, sesuai rundown, aku memperkenalkan teman-teman nih, apa sih itu kelas.work gitu. Aku izin share screen ya. Sebentar. Oke. Sudah kelihatan belum ya screen yang aku share, teman-teman? Sudah kelihatan ya? Oke, teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan tentang program bootcamp by kelas.com yang ada di kelas.work ini. Jadi,
yang tema webinar kita siang hari ini merupakan salah satu kelas yang ada di program bootcamp yang ada di kelas.com. Ini merupakan program terbaru dan ini merupakan pelatihan online siap kerja dengan bimbingan karir yang membantu teman kelas untuk mempersiapkan karir profesional. Nah, terus sebentar. Nah, terus kenapa sih harus bootcamp by class.com ini, Kak? Fasilitas dan benefit yang kita bakal dapatin tuh apa aja, Kak? Kalau boleh tahu gitu. Nah, untuk fasilitas dan benefitnya sendiri, teman-teman bisa dapetin nanti bisa bimbingan untuk pembuatan CV ATS, terus juga tugas akhir program bootcamp yang bisa dijadikan portofolio. Jadi, untuk sistematika belajar di bootcamp ini, nanti teman-teman bisa melakukan pembelajaran melalui video, menyelesaikan modul. Setelah semua modul diselesaikan, nanti teman-teman mengerjakan project, yang dimana project itu nanti setelah dinyatakan lulus, bisa teman-teman jadikan sebagai portofolio gitu. Nah, setelah dinyatakan lulus, teman-teman bisa mengikuti bimbingan karir atau simulasi interview yang ada di kelas.com, serta nanti bakal ada fasilitator expert untuk konsultasi dengan ahli dari setiap program bootcamp by class.com. Nah, kalau misal nanti teman-teman yang tertarik untuk join nih, nanti ketika teman-teman udah join di bootcamp dan misalkan ada kesulitan entah itu di materi atau mungkin kesulitan di project, teman-teman bisa langsung tanya ke expertnya langsung, bisa langsung dengan mention di Discord karena kebetulan untuk pembelajaran kita, wadah untuk user bertanya itu kita melalui grup Discord kayak gitu. Dan nanti di grup Discord itu pun expertnya sudah join. Jadi teman-teman ketika ada kebingungan bisa langsung aja mention expertnya untuk ngebantu jawab pertanyaan teman-teman. Nah, setelah semuanya sudah selesai dari tugas akhir, bimbingan karir dan juga rangkaian lainnya, teman-teman nanti bisa dapat mengakses sertifikat dan raport. Setelah itu, nanti untuk teman-teman yang concernnya mungkin di Job Connect atau penyaluran kerja, kita ada program Job Connector untuk membantu menyalurkan teman-teman ke mitra yang bekerja sama dengan kelas.com. Itu. Nggak bisa di next ya. Sebentar ya, teman-teman. Ulang stop share karena tidak bisa di... Ini, sebentar. Sebentar. Aku stop share dulu. Sebentar ya, teman-teman. Ada kendala nih. Oke, ulang stop share ya. Oke. Oke, nah tadi setelah benefit dan fasilitas, nah aku mau ngejelasin juga nih, mentor dari bootcamp itu dari tab company mana aja Kak, kalau boleh tahu? Ada dari Gojek, ada dari Bukalapak, ada dari Tokopedia, ada dari Disney Hotstar, ada dari Transjakarta, terus ada dari juga BUMN, JD.ID, Circle, Virus Media, Sobat Kerja, dan juga Jakarta Smart City. Nah, untuk mitra perusahaannya sendiri, nanti teman-teman yang concernnya ingin ke Job Connect atau kita bantu salurkan ke perusahaan partner, ini dia list perusahaan partner kami. Yang pertama itu ada Mcash, ada Volta, ada Kelas.com, ada Alfamart, ada Jobs.id, Digiresto, Si Cepat, Pawon, Karir.com, dan juga Digital Media Tama Maksima. Nah, untuk teman-teman yang tertarik nih untuk ikutan gabung di bootcamp Beklas.com, teman-teman bisa langsung aja capture screen yang aku share atau bisa langsung di-save kontak admin bootcamp di 0851 5828 0778. Untuk yang pengen tanya-tanya dulu boleh, kepo-kepoin dulu nih apa sih bootcamp ini, aku pengen tanya-tanya dulu, boleh banget. Feel free untuk tanya-tanya langsung ke admin bootcamp kita. Seperti itu. Itu teman-teman kurang lebih perkenalan singkat aku untuk program bootcamp ini dan aku harap teman-teman bakal stay tune sampai akhir karena nanti di akhir aku juga bakal kasih info menarik banget dan sayang untuk teman-teman tinggalin. Oke, stay tune ya sampai akhir ya teman-teman. Oke deh, aku stop share. Dan aku lihat-lihat nih, sepertinya Mas Ferli dari tadi sudah join sama kita. Coba kita sapa dulu ya. Halo Mas Ferli, selamat Halo, siang. selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Vira. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Ferli kabarnya hari ini? Puasa?
Puasa, alhamdulillah. Semoga tenggorokannya aman nih. Baru habis ngajar juga di kampus. Harusnya pas sahur tuh sudah persiapan ya, Mas. Udah banyak-banyak udah mau ngisi webinar nih gitu. Sehat ya Mas Ferly ya siang hari Alhamdulillah ini. sehat. Mbak Vira sehat ya. Teman-teman kelas semua Alhamdulillah semoga sehat. sehat. Gimana teman-teman sehat kan ya pada hari ini? Oke, Vira juga mau say thank you nih sama Mas Ferly udah mau sharing-sharing sama teman kelas untuk siang hari ini membahas tentang peluang dan tantangan ya Mas ya, akuntan di transformasi digital Yap, ini. Dari Mas Ferly gimana? Apakah sudah siap nih Mas untuk kita mulai webinarnya? insya Allah siap. Oke, dari Mas Ferly sudah siap, Vira Oke. yakin teman-teman kelas juga sudah siap. Nah, sebelum mulai, aku harap teman-teman nanti selama Mas Ferly pemaparan materi, minta tolong di-mute ya teman-teman mic-nya agar tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya. Nanti untuk sesi Q&A-nya Q&A-nya pun nanti akan dibagikan linknya, teman-teman bisa drop pertanyaannya melalui link tersebut. Dan nanti akan dibantu bacakan oleh Kak Sheila yang bakal mandu Q&A-nya. Seperti itu. Oke, Mas Fadli, untuk waktunya, Vira persilahkan. Oke, thank you Mbak Vira. Teman-teman kelas kalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang ada di sini senantiasa sehat walafiat. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Semoga kehadiran teman-teman di webinar ini salah satu ikhtiar untuk menambah keilmuan. Sekaligus semoga ini bernilai pahala karena kita sama-sama belajar di sini, sama-sama bersilaturahim dan sama-sama meningkatkan hasanah keilmuan. Well, siang ini adalah webinar kedua saya dengan teman-teman kelas.com sekaligus menjadi mentor untuk bootcamp akuntansi di kelas.work. Siang hari ini, sesuai dengan publikasi yang sudah disampaikan, saya akan share seputar peluang dan tantangan akuntan era transformasi digital. Transformasi digital ini jadi salah satu tagline, salah satu visi, dan salah satu tools bagi banyak perusahaan. Ya, banyak perusahaan, khususnya perusahaan startup terkemuka di Indonesia dan di dunia. Dan era transformasi digital ini sifatnya sangat destruktif, sangat mengubah seluruh tatanan peradaban yang ada, termasuk dari sektor akuntansi. Nah, siang hari ini saya akan share kira-kira peluang apa saja, lalu kemudian tantangan apa saja yang harus kita persiapkan, dan kemudian bagaimana cara menghadapinya, dan bagaimana sih akuntansi dan akuntan profesi di masa depan. Buat teman-teman yang berminat untuk berkarir di sektor akuntansi atau keuangan, ini menarik banget buat disimak, dan buat teman-teman yang baru saja memulai karir di perusahaan sebagai akuntan muda, ini menarik banget karena ini masih menjadi hot issue, ya, masih menjadi hot issue bagi akuntan. Karena apa? Karena challenge-nya besar banget, teman-teman ya. Challenge-nya besar banget dan peluangnya besar banget. So, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing di sini terkait dengan era transformasi digital dan apa aja sih dampaknya, bagaimana, seberapa besar gitu ya, seberapa impact era transformasi digital ini. Selama beberapa menit ke depan saya akan share materinya untuk teman-teman semua. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Saya di sini adalah seorang akuntan di PT Transportasi Jakarta. Ada yang suka naik Transjakarta untuk yang domisilinya di Jabodetabek. Terima kasih teman-teman semua yang suka naik transportasi publik, sudah berusaha untuk mengurai kemacetan di ibu kota Jakarta. Dan saya juga di sini menjadi dosen praktisi di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Sebelum di Transjakarta, memang saya lebih banyak berkecimpung di industri jasa, dan kebanyakan di jasa transportasi, pernah di udara, pernah di laut, dan pernah di kantor akuntan publik. Seperti itu. Saya lulusan UGM dan UNJ, Universitas Gadjah Mada dan Universitas Negeri Jakarta, kemudian pernah mengenyang beberapa sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi. Well, ini saya buka teman-teman sekalian dengan statement dari CEO Cisco System, dari Pak John Chambers. Beliau
mengemukakan bahwa setidaknya dalam 10 tahun terakhir itu ada 40%, ya, ada 40% bisnis yang akan mati jika dia tidak mengganti dan mengakomodasi keterbaruan teknologi di dalam bisnisnya. Nah, ini dalam sektor bisnis ya teman-teman ya. Jadi semua perusahaan, entitas apapun bentuknya, PT, baik itu swasta, BUMN, BUMD, startup ya, atau perbankan dan lain sebagainya, kita tahu banyak yang kolaps karena memang era saat ini ya, eranya VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, ditambah dengan gempuran transformasi digital ya, semuanya serba digitalisasi. Maka ketika sebuah perusahaan tidak mengubah dan mengakomodasi kebutuhan digitalnya, maka dia akan mati atau tergantikan, gitu ya, akan mati atau tergantikan. Bahkan Presiden Joko Widodo mengemukakan bahwa 90% startup yang hadir di Indonesia itu akan mati dan biasanya sulit untuk survive, gitu teman-teman sekalian. Nah, inilah pentingnya kita bisa adaptasi, kita bisa aware dengan kehadiran transformasi digital yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, teman-teman sekalian. So, bagaimana kita menghadapinya? Nah, ini adalah worldwide digital transformation yang ada di seluruh dunia. Ini menjadi artikel pembuka saja bahwa di seluruh dunia, sama halnya dengan Indonesia, bahkan mereka sudah bikin kepada tataran policy ya, tataran kebijakan, blueprint yang konkret terkait dengan transformasi digital. Jadi bukan hanya sifatnya bottom up, tapi juga top down gitu ya, dari pemerintahnya juga menginisiasi kehadiran transformasi digital supaya seluruh masyarakatnya gitu ya, tidak hanya masyarakat yang ada di tataran korporasi saja, tapi seluruh masyarakat bisa sama-sama aware, bisa sama-sama mempersiapkan diri gitu ya, menghadapi era transformasi digital ini ya. Lalu kemudian ini adalah wajah transformasi digital yang kemungkinan logonya ini erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehari-hari kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dan 20 jam mungkin ya, 19-18 jam, itu paling tidak kita sering banget buka gadget kita. Ya, handphone kita tuh erat banget gitu ya, nggak mau kehilangan. Bahkan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Bener nggak ya? Maka handphone ini menjadi senjata banget buat kita untuk hidup lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat, lebih efisien ya, dengan dukungan internet. Semuanya kita bisa beraktivitas dengan lancar gitu ya. Nah, bentuk-bentuk transformasi digital ini mendisrupsi, mengubah secara transformasional, mengubah secara masif seluruh sektor yang ada gitu ya. Bahkan ditambah dengan kejadian yang kita bahkan nggak uh, tahu ya, bahwa COVID-19 di tahun 2020 bulan Maret waktu itu di Indonesia, dan sampai dengan hari ini masih sangat berasa, impact-nya sangat signifikan untuk seluruh sektor gitu ya. Jadi ditambah dengan transformasi digital yang sudah ada sebelumnya, ditambah dengan hadirnya COVID-19, ini mengubah tatanan struktur perekonomian dan kehidupan yang ada. So, dengan kehadiran dua hal tersebut, ini tentu saja banyak mengubah dan akhirnya bukan hanya berubah, tapi mentransformasikan seluruh struktural yang ada. Nah, hari ini saya akan share bagaimana transformasi digital tersebut bisa mengubah dari perspektif akuntansi. Ini adalah fakta tahun 2023 bahwa populasi Indonesia ini 276 juta dan pengguna gadgetnya ini handphonenya ada 353 juta, 128% daripada total populasinya. Karena orang Indonesia banyak yang punya 2-3 handphone gitu ya. Bukan hanya admin medsos, tapi juga kita misalnya satunya buat apa gitu ya. Satunya iPhone, satunya Android, dan lain sebagainya.
Kemudian internet user-nya 77% dari total populasi, dan aktif sosial media user-nya ada 60%. Ini secara nilai jutaan populasi inilah menjadi market transformasi digital yang ada. So, jangan sampai kita hanya menjadi konsumen, jangan sampai kita hanya menjadi penonton, dan jangan sampai kita hanya menjadi populasi yang ada. Jadi, alangkah baiknya kalau kita ikut turut serta menjadi eksekutor dalam kehadiran transformasi digital apapun profesinya, termasuk profesi akuntan sekalipun, yang kalau kata orang, stereotipnya akuntansi itu hanya ngitung duit di belakang laptop, di belakang meja, ngitung invoice pakai kalkulator atau pakai Microsoft Excel, ngitung tambah kurang kali bagi. Hanya itu saja gitu ya, stereotipnya akuntansi, ngitung pajak gitu ya, ngitung keuangan, arus kas. Tapi lebih dari itu semua, teman-teman sekalian, menurut Ibu Sri Mulyani, Kemenkeu RI, bahwa profesi akuntan ini salah satu profesi yang terancam pada disrupsi digital ini kalau misalnya para akuntan tidak mempersiapkan diri dengan matang dan maksimal. Itu kata Bu Sri Mulyani, teman-teman sekalian. Nah, perubahan dalam transformasi digital ini apa saja? Secara garis besar, ini yang merupakan dampak yang secara langsung dan signifikan mengubah kinerja akuntan. Yang pertama, digitalisasi dan integrasi pada proses rantai pasok secara vertikal dan horizontal. Kemudian, digitalisasi pada produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian, digitalisasi pada bisnis model dan akses kepada pelanggan, kepada customer. Karena kepada siapa kita bekerja? Kepada pelanggan, ya, memuaskan pelanggan. Gitu, teman-teman sekalian. Nah, ini tren yang ada hari ini. Bahkan mahasiswa pun sekarang sudah mengenal istilah AI, Artificial Intelligence, dengan ChatGPT-nya. Nah, ChatGPT ini bahaya banget gitu ya, kalau akhirnya kita tidak bisa mengetahui dan akhirnya ChatGPT itu yang mengelabui gitu ya. Ini khususnya di sektor pendidikan, ini bahaya banget buat Bapak Ibu dosen yang akhirnya tidak tanggap dan tidak paham secara literasi digitalnya. Nah, dalam sisi akuntansi, AI ini bisa mengkodifikasi entry akun, gitu ya, bisa menganalisis kontrak dan identifikasi transaksi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengenal, kalau yang sudah ada di perusahaan itu mengenal istilah three ways matching, apa yang dipesan gitu ya, biasanya dalam bentuk purchase order, kemudian apa yang diterima atau good receipt atau BAST, berita acara serah terima, dan apa yang ditagihkan, invoice ya. Jadi PO, good receipt, dan invoice itu kan tiga-tiganya harus sama, baik secara quantity, baik secara quality maupun secara amount ya, nominal harganya. Nah, tiga ini harus match, teman-teman sekalian. Ini biasa kalau dalam sektor value chain di perusahaan, ini biasa gitu ya bagi seorang akuntan. Nah, dengan kehadiran AI ini, itu akuntan sangat dimudahkan. Three ways matching-nya sangat cepat, dan kita tidak perlu untuk ngubek-ngubek invoice, ngubek-ngubek cek di gudang seperti apa. Semuanya sudah terdigitalisasi dengan kehadiran AI. Gitu ya. Nah, blockchain juga sama, bahwa dia kehadirannya mengubah penilaian ekonomi dari aset, dan rekonsiliasi akhirnya tidak bisa dijalani secara waktu yang lama gitu ya. Akhirnya efisiensi proses ini bisa terjadi. Lalu kemudian tentu saja ketika adanya kehadiran digital, risiko-risiko cyber ini akhirnya juga harus diwaspadai. Hal-hal simpel saja gitu ya, dan bagaimana kita mengeliminir dan mencegahnya gitu ya. Lalu kemudian big data analytics. Nah, dalam setiap pembuatan keputusan itu dibutuhkan sumber-sumber data finansial dan juga sumber-sumber data non finansial. Nah, dalam pembuatan keputusan tersebut gitu ya, kepada manajemen, kepada stakeholder, itu dengan kehadiran big data analytics menjadi semuanya mudah, semuanya simplified, teman-teman sekalian gitu ya. Dan kita tidak perlu mengubek-ubek data lagi, mencari-cari data lagi, karena semuanya sudah sedia di meja makan kita
gitu ya. Big data analytics itu ibaratnya kalau kita di restoran Padang, itu kita tinggal nyomot, nyomot, nyomot makanan yang sudah ada. Sorry untuk teman-teman yang puasa, tapi gitu ya. Daripada kondisi sebelum adanya big data analytics ya kita mesti masak dulu, mengolah dulu, menggoreng dulu, sampai menyediakan dulu. Lalu dari sudah tersedia, kita memilah lagi mana yang mau dipakai. Tapi kalau dengan kehadiran big data analytics, nantinya seluruhnya sudah tersedia. Tinggal kita mengambil yang mana yang dibutuhkan, yang mana diekspektasikan oleh stakeholder kita. Seperti itu gambaran itu, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana data akuntansi di masa depan? Nah, data akuntansi di masa depan itu sudah tidak lagi berbasis software, teman-teman sekalian. Ya, sudah tidak lagi melekat pada laptop atau gadget kita, gitu ya. Jadi, kalau dulu memang basisnya masih basis software, jadi kalau misalnya tidak bisa diakses oleh laptop kantor, ya kita nggak bisa kerja. Atau bahkan ekstrimnya, kalau misalnya kita nggak bisa kerjain pakai internet atau koneksi dari kantor, kita nggak bisa kerja, gitu ya. Atau bahkan akhirnya kita pakai VPN untuk mengakalinya, triknya seperti itu. Sekarang dengan kehadiran cloud, itu dari handphone, dari laptop pribadi, dari laptop keluarga gitu ya, minjem gitu ya, lagi nggak di kantor, lagi nggak di rumah, kita lagi ke rumah keluarga gitu ya, itu bisa teman-teman ya, karena basisnya cloud, anytime, dan kita bisa mengakses dengan cepat gitu ya. Lalu kemudian akuntansi mendapat pengaruh kekuatan big data. Ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, sekalian. Dan akhirnya karena ada big data tersebut, mengintegrasikan informasi keuangan non-tradisional dan informasi non-keuangan ini menjadi semakin modern, semakin cepat. Dan tentu saja akhirnya dengan hal-hal tersebut di atas, kita bekerja makin cepat, makin efisien. Kalau misalnya closing accounting untuk reporting tutup buku laporan keuangan itu di tanggal 10, di tanggal 7, maka di tanggal 5, di tanggal 3, bahkan di tanggal 1 itu juga bisa. Gitu ya. Karena apa? Karena sudah sangat cepat. Mobile. Misalnya kita butuh approval direksi, butuh approval VP gitu ya. Pak, izin, approval-nya sudah ada di email dan handphone Bapak bisa diakses. Jadi real time teman-teman sekalian ya. Nggak perlu buka laptop, nggak perlu pakai laptop kantor, koneksi kantor, karena semuanya sudah berbasis cloud. Dan karena perubahan tersebut akhirnya berubah secara struktural, secara masif, ya, secara radikal gitu ya. Karena beda banget kalau dulu sifatnya masih manual gitu ya, masih tulis tangan dengan buku gitu ya, buku besar, bikin tabel-tabel pakai penggaris, kemudian dengan kehadiran Microsoft Excel, teman-teman jadi permudahkan dengan Microsoft Excel. Lalu kemudian ada perubahan lagi dengan accounting software. Lalu kemudian sekarang accounting software sudah berbasis cloud. Gitu ya. Jadi perubahannya sudah secara radikal, teman-teman sekalian. So, kalau pada saat semester 1 dan 2 kita belajar pengantar akuntansi, kemudian akuntansi menengah, dan akuntansi keuangan lanjutan yang masih pakai buku besar, semoga dari pihak kampus juga nantinya harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Bahwa perkembangan yang zaman yang ada semuanya sudah berbasis digital. Semuanya sudah terdigitalisasi, semuanya sudah paperless gitu ya. Jadi accounting software pun sudah berbasis cloud. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak, saya nggak bawa laptop, Pak, saya nggak ada internet kantor, Pak, saya lagi nggak di rumah, gitu ya. Jadi semuanya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, gitu teman-teman. Ya, ini akuntansi di masa depan. Bagi banyak perusahaan dan perusahaan yang sudah settle gitu ya, sudah modern, akuntansi di masa kini itu posisinya sudah seperti ini, teman. Ya, nah, ini artikel dari EY, Ernst Young, one of the big four public accounting firm in the world and Indonesia. Ya, salah satu kantor akuntan publik Big Four dari EY. Beliau bikin artikel traditional accounting capabilities versus future accounting roles. Kalau ini sebelah kiri, mungkin teman-teman tahu istilah yang sangat common
dipelajari di bangku kuliah, di bangku training, gitu ya, dan fungsi-fungsi yang ada di korporasi saat ini. Tapi perlahan-lahan di masa depan atau masa kini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah modern, itu sudah mulai mengenal istilah yang kanan. Ya, teman-teman mungkin sudah ada yang tahu istilah-istilah yang sebelah kanan, atau kalau yang belum tahu silakan googling. Ini apa sih blockchain? Ini apa sih risk modeling, financial modeling, permodelan keuangan itu seperti apa, bla 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 bla. Dengan kita tahu, kita jadi bisa melihat, oh seperti ini tuh bentuknya. Ya, jadi ketika kita tahu, kita penasaran, kita pengen belajar, dan ini jadi modal kita untuk sama-sama kita meningkatkan literasi digital kita pada profesi kita, gitu ya. Jadi tugas literasi digital bukan hanya tugas dari teman-teman yang kuliahnya di IT, bukan hanya yang kerjanya di IT, tapi seluruh profesi itu juga harus mempersiapkan untuk roles accounting, ya, as an accountant. Future accounting roles ini menjadi penting untuk sama-sama dipelajari. Termasuk saya juga pribadi, saat ini saya masih belajar untuk financial modeling dan risk modeling, karena ini sangat menarik banget untuk bikin forecast, ya, proyeksi yang lebih akurat, permodelannya seperti apa, yang macam-macam dengan kondisi saat ini yang uncertainty, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, buat yang belum tahu istilah-istilah ini, mungkin bisa googling, bisa lihat, oh seperti ini ya. Cek-cek di artikel, cek di YouTube, buku, banyak e-book sudah banyak gitu ya. Jadi buat belajar itu sudah tidak lagi terkendala biaya karena semuanya tinggal buka internet. Tinggal buka internet, tinggal kita yang mau atau enggak, mager atau enggak gitu ya. Nah, ini penting. Bagaimana nasib kita ya sebagai akuntan di masa depan. Kalau tadi kata Bu Sri Mulyani, akuntan adalah salah satu profesi yang akan terdisrupsi kalau tidak mengubah sistem bekerjanya. Ya, kita akan terdisrupsi oleh kehadiran teknologi, oleh kehadiran digitalisasi tersebut. Nah, ini aplikasi mobile bagi kliennya. Ya, sehingga kita itu bisa mengakses data akuntansi atau bisnis dari gadget, tab, atau smartphone. Nah, lalu kemudian kita mengelola data korporasi semuanya berbasis internet. Nah, pengukuran pada penilaian biaya, appraisal, ya, fair value, semuanya itu, dan manfaat penggunaan teknologi itu pada dunia cloud computing dan social networking. Kemudian semuanya serba terintegrasi dari bisnis proses yang ada, semuanya serba cepat, semuanya mudah, gitu ya, dan effortless, teman-teman sekalian. Jadi sudah tidak lagi stand alone, sudah tidak lagi silo, karena bisnis prosesnya dari end to end, dari hulu sampai hilir semuanya sudah terintegrasi. Inilah yang terjadi di masa depan, gitu ya, dari data yang ada ketika create revenue, gitu ya, misalnya Transjakarta, kantor saya, ketika teman-teman naik Transjakarta, nge-tap gitu ya, semuanya data-data pelanggan tersebut akan langsung masuk menjadi data revenue kita. Kemudian data-data operational bus semuanya akan ter-create menjadi data-data expense kita, gitu ya. Dan akhirnya real time menjadi posturing profit and loss. Jadi ketika bos kita atau stakeholder, misalnya Pemprov DKI Jakarta mau lihat seberapa sih pencapaian Transjakarta hari ini atau kemarin, langsung ada, gitu ya. Tidak perlu pengolahan data, tidak perlu waktu yang lama, kemudian proses yang panjang dari berbagai divisi dan departemen, seperti itu. Nah, ini tugasnya CFO, ya, si financial officer atau direktur keuangan, ini tidak hanya sekedar memahami terkait dengan manajemen keuangan, akuntansi, gitu ya, tapi juga harus memahami teknologi. Jadi teknologi bukan hanya orang IT, bukan hanya orang yang berkaitan dengan digitalisasi, tapi juga sampai kepada tataran C-level, gitu ya, karena dia memegang struktur keuangan di perusahaannya, maka CFO juga erat kaitannya dengan kehadiran teknologi tersebut. Ya, jadi akuntan harus pakai teknologi, dan begitu juga
bukan hanya akuntan, tapi juga auditor. Nah, auditor hari ini berbasisnya real time, ya, regulator dan auditor langsung narik data secara otomatis dari sistem, jadi mereka langsung masuk kepada sistem kita dan melihat bagaimana tingkat kewajaran dari transaksi kita, gitu ya. Jadi secara fairness itu juga makin mantap, ya, secara proses juga makin cepat. Jadi tidak harus vouching detail secara rinci, tidak harus datang ke kantor, semuanya by system, gitu teman-teman. Ya, ini yang paling penting. Jika akhirnya akuntan tidak ahli dalam informasi, maka profesi lain dapat mengambil alih fungsi akuntan, teman-teman sekalian. Yes, ya, profesi lain dapat mengambil alih fungsi akuntan. Saya tekankan demikian kenapa? Karena Ikatan Akuntan Indonesia itu membukakan bagi lulusan-lulusan S1 non-akuntansi untuk bisa ikut sertifikasi akuntan dengan syarat pengalaman kerja. Di banyak perusahaan, banyak yang para akuntannya itu bukan S1 non-akuntansi, ya, non S1 akuntansi. Ya, banyak yang dari marketing, banyak yang dari IT juga, gitu ya. Beberapa tim saya juga ada beberapa yang lulusannya bukan akuntansi. Dan ini tentu saja menjadi ancaman bagi kita semua, gitu ya. Kalau akhirnya kita tidak ahli dalam informasi, kita tidak terliterasi secara digital, maka profesi lain akan mengambil alih profesi kita, dan kita yang akan bekerja di profesi lain. Gitu ya, akhirnya semuanya tidak inline, teman-teman sekalian. Ya, nah ini summary-nya. Akuntan adalah expert. Akuntan adalah expert dalam bidang penyedia informasi keuangan. So, teknologi informasi atau IT ini menjadi kebutuhan pokoknya, main course-nya, tools yang benar-benar dipakai. Akuntan erat kaitannya dengan kehadiran teknologi informasi. Nah, kalau misalnya kita tadi ngomong peluang-peluang, tantangan, dan ancaman, kita juga harus bicara risiko. Kehadiran risiko tersebut ini juga harus diwaspadai, harus bisa dimitigasi dengan cara bisa dihindari, ditransfer, diminimalisir, gitu ya, dengan cara apapun. Nah, ini salah satu risiko accounting software, teman-teman sekalian. Dengan sistem akuntansi Anda saat ini di perusahaan Anda, jika misalnya kantor Anda, kantor saya mengalami bencana, atau jika komputernya rusak, hilang, atau dicuri. Nah, pertanyaannya kita punya backup nggak untuk data kita? Ini PR banyak akuntan, bahkan nggak hanya akuntan. Seluruh pekerja, jikalau kita ada bencana, misalnya banjir, gitu ya, komputernya terendam, masuk ke dalam air banjir, masuk ke dalam kantor, atau kalau komputer kita hilang, atau dicuri, atau kemalingan, kita punya backup nggak untuk data-data penting kita? Kalau mahasiswa, flash disk-nya hilang aja stresnya ampun-ampunan gitu ya, buat skripsi. Nah ini sama, data kantor juga sama. Lalu kemudian, jika informasi Anda di backup, kapan terakhir kali Anda melakukan itu? Apakah minggu lalu, apakah 2 minggu lalu, apakah bulan lalu, apakah 3 bulan lalu? Nah, ini penting banget. Dan terakhir, apakah backup Anda ada di lokasi yang sama dengan komputer? Gitu ya, misalnya jika ada banjir dan masalah yang sama di kantor, apakah komputer Anda dan backup-nya akan hancur? Nah, ini penting banget. So, kehadiran accounting software sekarang semuanya sudah berbasis cloud. Semuanya sudah berbasis cloud, jadi auto save, auto backup, teman-teman sekalian. Semuanya sudah terdigitalisasi dan sudah tersimpan aman di cloud. Gitu, ya. Nah, ini juga yang menarik. Kehadiran digitalisasi dan era cyber ini juga mengancam keamanan siber kita untuk kita bisa mewaspadai. Kita harus aware dengan modus-modus operandi yang ada. Nah, seringkali banyak terjadi pembobolan data, pencurian data, penipuan finansial gitu ya.
Yang ada bahkan di WhatsApp sekalipun kita suka lihat ada scam-scam, masuk APK-APK, kita download akhirnya rekening kita ludes. Itu banyak banget modus-modus kayak gitu. Bayangkan kalau hal tersebut terjadi dalam perusahaan kita, dalam perusahaan teman-teman, gitu ya. Jika terjadi pembobolan data, pencurian data, dan penipuan finansial, maka potensi risiko yang ada ini harus dicegah. Seorang akuntan ini harus dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang ada. Ya, seperti penipuan di lingkup internal, eksternal, kita harus bikin policy-nya, kebijakan, prosedurnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, gitu ya. Dan ini semua untuk menjaga reputasi dan keamanan kita, keamanan perusahaan kita. Kita sama-sama menjaga. Ibarat perusahaan itu ibarat rumah kita. Kalau sudah ada yang melakukan pembobolan data, pencuri data itu sama aja kayak rumah kita kemasukan maling gitu ya. Seharusnya kita punya awareness yang sama. Lalu kemudian di masa depan seorang akuntan tidak lagi hanya dituntut bisa menghitung saja. Ya, kita bukan lagi temenan sama kalkulator aja, tapi kita juga dituntut untuk bisa sama-sama memahami, sama-sama terliterasi untuk dalam hal teknologi, dalam hal digitalisasi, agar kita bisa mencegah dan mendeteksi kejahatan siber tersebut. Ini penting teman-teman sekalian ya, ini penting. Jadi tugas untuk manajemen risiko itu bukan hanya tugas dari manajemen risiko. Tugas memahami teknologi bukan hanya lagi tugas teman-teman IT, tapi kita sebagai risk owner, ya sebagai pemilik risiko, karena kita sebagai business process owner, kita yang mengerjakan tugas dan pekerjaan kita, maka setiap potensi risiko yang ada kita harus bisa memapping dan memitigasi atas mappingan risiko yang ada. Seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian bagaimana kita merespon masa depan? Nah, ini penting. Investasi pada pengembangan digital skills. Termasuk hari ini adalah investasi waktu dari teman-teman semua untuk bisa sama-sama aware terhadap peluang dan tantangan akuntan era transformasi digital masa depan. Lalu kemudian learning by doing. Banyak perusahaan yang suka membuat prototipe teknologi baru. Jadi ketika sudah ada teknologi baru yang keluar, maka tidak ada salahnya kita ikut dalam prototipe tersebut, kita ikut berkecimpung dalam teknologi tersebut, at least kita tahu, ya, at least kita tahu, oh ada artikel nih terkait dengan ini, gitu ya, misalnya yang lagi hangat banget terkait dengan ChatGPT, maka kita tahu, oh kayak gini cara kerjanya, gitu ya, oh kayak gini modelnya, wah kayak gini potensi risikonya, kehadirannya bisa jadi membantu, tapi juga bisa menjadi risiko. Gitu. Lalu kemudian pendidikan berbasis international certification dan digital skills. Ini penting banget, nanti saya akan jelaskan pada slide terakhir, teman-teman sekalian. Pentingnya kita punya sertifikasi profesi, sertifikasi kompetensi, training, workshop, ya, course. Ini penting banget, apalagi yang berkaitan dengan digital skills. Responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Ya, jadi bukan hanya responsif dengan postingan-postingan yang ada di Reels dan di TikTok, ya, isu-isu yang lagi hangat, gosip-gosip artis, gosip-gosip lambe turah, gitu ya, atau pejabat-pejabat yang keluarganya flexing. Kita bukan hanya responsif pada hal tersebut diharapkan, tapi juga responsif terhadap berita-berita dan perkembangan industri hari ini, sektor bisnis hari ini, dan perkembangan teknologi hari ini. Gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir, nih, kurikulum dan pembelajaran berbasis human digital skills. Jadi literasi digital ini penting banget, dan kurikulum diharapkan bisa masuk, bisa chip in ke dalam proses pembelajaran yang ada di bangku perkuliahan. Ini yang sangat diharapkan, dan alhamdulillah proses kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini sangat penting di kampus yang ada, dan mereka di kampus itu sudah banyak yang menerapkan kurikulum yang menyesuaikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada. So, ini
salah satu ilmu mahal yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan harus dipersiapkan buat nantinya ketika terjun dan turun di industri. Gitu. Oke, kita langsung kepada langkah-langkah kita sebagai calon akuntan atau akuntan muda, gimana sih mempersiapkan transformasi digital. Ini ada artikel dari Burit dan Chris, ada 4 poin setidaknya yang harus kita persiapkan sebagai akuntan di era transformasi digital. Yang pertama ada awareness, yang kedua education, yang ketiga professional development, dan yang keempat reaching out. Kita bahas satu-satu secara singkat ya. Yang pertama awareness, ya kita harus peka, harus aware ya dengan perkembangan revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah 5.0 gitu ya. Banyak bisnis-bisnis yang sudah ada baru menyadari potensi perkembangan yang ada. Wah, ini telat, jangan sampai teman-teman. Ya. Kemudian education. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa pentingnya institusi pendidikan, baik itu kampus ataupun institusi pendidikan non formal, itu membuat kurikulum yang relevan, yang fit in dengan dunia usaha dan dunia industri saat ini. Jadi kalau misalnya institusi pendidikan masih kolot gitu ya, masih kaku kayak kanebo, dengan kondisi yang dari dulu nggak berubah gitu ya, come on, ayolah, sekarang sudah serba digital, Pak. Webinar, ayo. Webinar apa? Oke, tadi ada iklan sedikit ya. Jadi saya sering memberikan saran kepada kampus bahwa kampus juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di korporasi dan yang ada di institusi saat ini, bahwa semuanya serba digital. Begitu juga dengan akuntansi. Ayo, Bapak Ibu, kita belajar software akuntansi untuk bisa mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Dan software akuntansinya itu yang up to date, bukan yang dipakai 10-15 tahun yang lalu. Gitu ya. Software akuntansi yang up to date, yang hari ini dipakai oleh banyak industri, banyak perusahaan. Professional development. Ini yang penting juga. Jadi bukan hanya mahasiswa, bukan hanya universitas, bukan hanya institusi pendidikan, tapi akuntan yang sudah bekerja, itu bukan lagi waktunya bermalas-malasan dan tidak mau belajar. Ini tantangannya buat para pekerja, sudah puas bekerja, sudah enak dapat duit dari gaji, sudah nggak mau belajar lagi. Ya, ini yang penting bahwa professional development ini harus terus dilakukan. Ya, jadi pendidikan yang berkelanjutan ini harus terus dilakukan. Akuntan ini harus update dengan PSAK yang terbaru. Teman-teman profesi yang berkaitan dengan pajak, akuntan pajak atau konsultan pajak, harus update dengan peraturan perpajakan yang terbaru. Gitu ya, undang-undang, PMK, ini penting banget. Nah, tapi untuk semuanya juga harus update dengan kondisi teknologi, kehadiran transformasi digital yang ada, supaya kita sama-sama mempersiapkan, supaya sama-sama kita mengimplementasi pada institusi di perusahaan kita. Kemudian reaching out. Nah, akuntan ini kurang memiliki kontrol atas data-data. Seringkali banyak data-data yang kita tidak memiliki kontrol karena proses bisnis yang ada itu tidak terintegrasi dan tidak terkoneksi satu sama lain. Ya, misalnya kita ketika mencatat laporan keuangan ada revenue atau expense yang hadir, maka kita nggak tahu gitu ya, karena semuanya tidak terintegrasi prosesnya satu sama lain. Seperti itu. Jadi kontrol atas data-data tersebut itu harus dimaksimalkan oleh seorang akuntan. Nah, ini skill yang harus dimiliki dan sifatnya lebih kepada soft skill, teman-teman sekalian, apa-apa saja yang memang harus kita persiapkan. Yang pertama, kompleks problem solving.
Jadi kita harus bisa memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dunia yang nyata. Lalu social skill, ya. Jadi ini kita penting bagi akuntan bukan hanya sibuk dengan kalkulator dan kertas kerja Excel kita, tapi juga penting untuk kita melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, dan peka untuk bisa memberikan support. Lalu kemudian proses skill, kita aktif mendengarkan, logical thinking, critical thinking, seperti itu. Ya, system skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment, kita bisa membuat keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan kualitatif, kuantitatif yang mendasar, gitu ya, dengan logical yang mendasar, ya, misalnya pertimbangan cost and benefit, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan keputusan, memberikan rekomendasi kepada perusahaan, serta ada cognitive abilities. Nah, ini slide terakhir untuk teman-teman semua bahwa upgrade skill ini penting banget. Ya, upgrade skill ini penting banget bahwa kita harus bisa mempersiapkan diri dan tidak hanya belajar pada bangku kuliah saja. Nah, dengan ikut seminar-seminar kayak gini, webinar, sambil rebahan gratis ya, free, hanya bermodalkan koneksi internet dan meluangkan waktu dari teman-teman semua, kita bisa sama-sama sharing, teman-teman bisa dapat ilmu gitu ya, dan bisa mengupgrade dan mengupdate pengetahuan yang ada. Kemudian selanjutnya, level selanjutnya ada training. Ya, training-training, pelatihan, lalu course, workshop yang lebih teknikal, yang lebih long term sifatnya, lalu kemudian sertifikasi. Baik itu sertifikasi profesi maupun sertifikasi kompetensi. Dan sertifikasi kompetensi juga banyak sekarang yang berbasis accounting software. Nah, ini penting banget untuk bisa memiliki sertifikasi tersebut karena akuntan ini identik dengan sertifikasi, gitu ya. Dan yang terakhir, internship. Ini khusus buat teman-teman mahasiswa, bahwa internship menjadi modal untuk bisa terjun pada industri nanti setelah lulus. Nah, ini saya spill salah satu contoh sertifikasi profesi akuntan yang bisa teman-teman ikuti dari IAI, IAPI, IAMI, ya, dari YPIA, ini yang ada di dalam negeri, atau yang ada di luar negeri. Ada Certified Management Accountant dari Australia, ada yang dari UK, ada yang dari USA, seperti itu ya. Dan ketika teman-teman punya sertifikasi ini, teman-teman punya added value. Ketika teman-teman punya added value, maka teman-teman punya nilai jual yang tinggi di mata industri, ya, karena kita sudah terrekognisi. Jadi susah loh untuk punya sertifikasi. Jadi ketika teman-teman sudah lulus ujian, mau nggak mau kita harus belajar dengan keras. Ya, termasuk saya juga masih mempersiapkan sertifikasi. Gitu ya, mau nggak mau kita harus belajar keras, meluangkan waktu, update dengan isu-isu dan pemberitaan terkini. Kita harus belajar, dan terus belajar. Bukan hanya teman-teman mahasiswa, tapi juga teman-teman pekerja yang sudah jadi akuntan juga. Kita dorong untuk ikut sertifikasi profesi dan juga sertifikasi kompetensi. Ya, ini penting untuk kita sama-sama menghadapi era transformasi digital tersebut. Ini contoh sertifikasi kompetensi. Ada brevet pajak, CTT, CFB, Puskat, ACPA, CBV, dan lain-lain. Nah, ada yang accounting software. Ini buat khusus untuk software. Ya, ada Certified Accurate, ini software Accurate. Ada Zahir, ada Mayop, ada Jurnal by Mekari, dan lain-lain. Nah, ini software-software ini yang biasanya banyak dipakai oleh perusahaan, oleh industri. Ya, software-software accounting tersebut. Dan ketika kita sudah tersertifikasi, artinya kita sudah menguasai. Karena tentu saja sebelum tersertifikasi kita ada proses pembelajaran dulu. Ada proses pembelajaran dan ada proses ujian. Ketika kita sudah lulus, maka proses pembelajarannya itu sudah confirm. Lalu ada ujian sertifikasi kalian khusus, ada yang terkait dengan PSAK, akuntansi syariah, ahli akuntansi pemerintahan, dan lain sebagainya. So, ini PR besar bagi kita semua, bukan hanya teman-teman mahasiswa yang mau lulus, yang mau terjun di industri dan di perusahaan idaman,
tapi juga teman-teman akuntan muda atau akuntan tua, akuntan senior yang sudah kenyang mengenyam bangku sebagai akuntan, bahwa kita harus mempersiapkan diri. Peluangnya begitu besar, tantangannya juga besar. So, seberapa jauh kita mempersiapkan diri, ini PR besar buat kita semua. Ayo kita sama-sama, era transformasi digital sudah di depan mata, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengimplementasikannya, dan cepat atau lambat itu juga akan kita rasakan sebagai akuntan. Dari saya, sekian, Mbak Vira dan teman-teman kelas semua. Semoga apa yang saya sharing sedikit banyak memberikan insight dan hasanah keilmuan buat teman-teman semua. Setelah ini kita kuis dan ayo kita diskusi bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Thank you, selamat sore. Oke, thank you Mas Ferly. Tadi penjelasannya lengkap banget ya teman-teman. Gimana? Apakah sudah mulai tercerahkan nih tadi dikupas tuntas dari A sampai Z gimana sih peluang dan tantangan di era transformasi yang sekarang ini gitu. Semoga nambah insight juga buat teman-teman. Nah, sebelum ke Q&A, kita bakal ada sesi games. Nah, untuk sesi gamesnya sendiri, ini aku share linknya melalui kolom chat. Teman-teman langsung aja tap linknya untuk join gamesnya. Aku tunggu 3 menit ya, teman-teman, untuk join games ini. Gampang, tinggal di tap aja, dan aku mau izin share screen ya, teman-teman. Tinggal di tap linknya, diisi namanya sesuai dengan nama masing-masing. Dan untuk, apa ya, teknisnya untuk games ini, nanti teman-teman menjawab soal, dan nanti tipe soalnya itu pilihan ganda atau multiple choice. Teman-teman tinggal langsung aja tap box yang sekiranya menurut teman-teman itu jawabannya benar. Aku tungguin ya 3 menit, teman-teman. Ini baru berapa orang nih yang join? Baru 14 orang nih, yuk yang lain, yang masih ada beberapa orang lagi nih yang belum join, namanya nanti diisi sesuai dengan nama masing-masing ya. Jangan yang aneh-aneh, karena sesuai dengan yang udah aku announce tadi, nanti untuk 3 orang pemenang bakal dapat door prize. Door prize-nya itu bakal dapat kelas gratis dari kelas.work. Gitu, Wah, teman-teman. menarik banget nih. Menarik banget kan, Mas Ferly? Mm-mm. Jawab kuis, karena di kuis ini juga kayak nge-refresh tadi teman-teman tuh apakah masuk nih sama penjelasan materi tadi gitu, karena kan berkaitan sama materi yang dijelasin sama Mas Ferly tadi. Harusnya sih teman-teman yang merhati ini pasti tahu jawabannya. Gitu. Ada Kak siapa nih? Kak Nadia, Kak Nazia udah join. Siapa lagi nih yang belum join, aku tungguin ya, teman-teman. Aku tungguin 2 menit lagi, teman-teman. Soalnya tadi pokoknya nggak jauh dari penjelasan materi Mas Ferly tadi, gitu, teman-teman. Iya, aku tungguin. Terus nanti persoalnya itu nanti untuk durasinya ada 20 detik. Jadi cepet-cepetan nanti teman-teman yang apa namanya telah jawab soalnya tuh skip, jadi nggak bisa masuk poin penilaiannya. Seperti itu. Dan untuk mungkin nanti yang nggak berkesempatan menang nih, nggak usah sedih gitu ya teman-teman. Karena ini kita juga buat seru-seruan aja untuk yang mungkin belum berkesempatan bisa dapet door prize di webinar ini. Mungkin di next webinar teman-teman bisa join dan bisa menjawab dan bisa mendapatkan door prize-nya. Gitu. Aku tungguin ya teman-teman. 1 menit lagi ya teman-teman ya. Aku tungguin. Baru 36 orang nih yang join, yang lainnya pada kemana nih? Yuk, 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 join yuk. Ada Kak Dita udah join nih, Kak Jihan baru join juga. 34 orang. 1 menit lagi ya, teman-teman. Terus kita langsung mulai gamesnya. Nanti kalau udah aku mulai, terus ada yang, Kak, aku ketinggalan ya. Kita kan tadi udah kasih waktu, teman-teman. Jadi nanti kalau yang mungkin gak bisa join gamesnya sesuai dengan waktu yang udah aku tentuin, sayang banget. Jadi nggak bisa ikutan deh gamesnya. Makanya yuk, mumpung udah 3 lebih 2 nih, teman-teman. Aku start ya gamesnya. Siap-siap ya. Oke, kita start games webinar peluang dan tantangan akuntan. Mari kita lihat soal yang pertama.
Sebentar, belum. Berikut ini adalah contoh kasus kejahatan cyber yang sering terjadi, kecuali apakah box yang warna merah pembobolan data, apakah box yang warna biru pencurian data, atau box yang warna kuning, atau box yang warna hijau. Ingat ya, di sini keywords-nya itu kecuali. Gampang banget nih. Oke, betul. Nih, 26 orang menjawab benar. Mantap. Oke, next question. Soal nomor berapa? Soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Kurikulum dan pembelajaran berbasis titik-titik menjadi salah satu langkah merespon transformasi digital masa depan. Apakah yang warna merah nih teman-teman accounting digital skills, atau finance digital skills, atau human digital skills, atau techno digital skills? Yang manakah jawaban yang benar? 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah, kita lihat, yang warna kuning teman-teman. Ya malah kebanyakan jawab warna merah nih. Tapi nggak apa-apa, kita masih ada question lainnya untuk teman-teman bisa jawab ya teman-teman. Kita lihat scoreboard dulu. Top scoreboard dipimpin oleh Kak Ade. Mantap sekali Kak Ade nih. Oke, next question. Soal nomor 3. Kita ada 5 soal ya teman-teman. Ini soal nomor 3. Yang dimana soalnya itu berikut ini yang merupakan sertifikasi profesi akuntan dari luar negeri adalah yang manakah teman-teman? Apakah yang warna merah jawabannya box yang warna merah, ataukah box yang warna kuning, atau box yang warna? Jawabannya adalah yang warna biru, teman-teman ya. Ini banyak ada yang jawab warna kuning 14 orang, yang jawab warna hijau 6 orang, dan yang warna merah 4 orang. Lumayan lah ya, menjawab 11 orang. Oke, kita ke next question. Soal nomor 4, sebelum ke soal terakhir, teman-teman. Kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, monitoring self and others disebut dengan apakah complex problem solving, social skills, process skills, atau yang warna hijau, system skills. Yang mana, teman-teman? Dari soal ini, yang manakah jawabannya? Dan jawabannya mari kita lihat. Jawabannya itu yang warna kuning, teman-teman. Ini malah banyak jawab yang warna merah sama biru. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih ada soal terakhir nih untuk teman-teman jawab ya. Ini babak penentuan nih, siap-siap nih. Babak penentuan, kita lihat dulu scoreboard-nya. Scoreboard masih dipimpin oleh Kak Ade. Oke, ini kita ke soal terakhir. Jika akuntan tidak ahli dalam dalam informasi dan teknologi, maka tidak dapat mengambil alih fungsi akuntan. Yang mana tadi udah dijelasin ya teman-teman, untuk semua soalnya itu udah jelasin sama Mas Ferry tadi, ini gampil banget nih. Gampil. Yang mana dan jawabannya adalah betul sekali. Banyak yang jawab benar. Oke, ada 25 orang yang menjawab benar. Keren, keren, keren. Kita ke babak penentuan nih. 3 orang pemenang siapakah yang menduduki podium pemenang games webinars yang hari ini? Yang ketiga ada Kak Nadia, congratulations. Kak Nadia lagi, Novika, tapi yang pertama siapakah? Kak Ade nih kayaknya sih. Kalau betul kan? Congratulations untuk 3 orang pemenang, Kak Nadia Novika, Kak Ade, sama Kak Nadia Safira. Nanti bisa klaim hadiahnya after webinar ya. Congratulations, dan untuk teman-teman yang belum menang, gak usah berkecil hati, gak usah sedih, gak usah nangis, nanti puasanya batal loh. Oke, nanti kita bisa teman-teman bisa ikutan games di next webinar ya. Oke, aku stop share. Thank you yang udah join. Dan untuk next agenda, kita bakal ke sesi Q&A. Nah, sesi Q&A-nya ini bakal dipandu sama Kak Sheila. Silahkan, Kak Sheila. Oke, thank you sebelumnya Kak Alvira. Saya mau tes suara, apakah suaranya sudah jelas? Sudah, aman. Sudah.
Baik, sebelumnya aku izin share screen-nya terlebih dahulu ya. Dan mau ingetin lagi buat teman kelas yang punya pertanyaan terkait materi hari ini, sudah di-drop untuk link pertanyaannya ada di menu chat ya. Iya, di sini ada 5 pertanyaan, mungkin aku bacain dari pertanyaan yang pertama kali ya. Di sini dari Anonymous, tidak bernama ya. Di sini ada pertanyaan nih, Mas Ferly, jika skill akuntansi akan hilang di masa depan atau di masa yang akan datang, gimana sih tanggapan dari akuntansi mungkin yang udah lama bekerja sebagai akuntan di perusahaan, mungkin yang udah berpengalaman gitu? Hmm, hmm, hmm. Oke, pasti takut sih, karena statementnya Bu Sri Mulyani ini juga mengancam profesi kita bahwa akuntan ini akan terdisrupsi oleh kehadiran digitalisasi. Nah, bagaimana kita sebagai akuntan yang sudah lama bekerja di perusahaan akhirnya harus bisa mengadaptasi, harus bisa aware dengan kondisi teknologi yang ada. Kita harus mau belajar, banyak belajar, jangan merasa kita sudah banyak pengalaman terus kita nggak belajar. Jangan salah, kita juga harus belajar dengan kondisi teknologi yang ada, kemudian kita implementasikan terhadap inovasi-inovasi dan improvement dalam pekerjaan kita, supaya pekerjaan kita yang awalnya misalnya bikin laporan keuangan itu biasanya tanggal 10 di bulan yang akan datang, ini bisa lebih cepat. Biasanya kita lembur gitu ya, berangkat pagi, pulang pagi, itu bisa pulangnya malam. Atau bisa pulang tenggo, bisa ketemu dengan keluarga, bisa work-life balance. Jadi ada hal-hal positif yang juga hadir, bisa meningkatkan produktivitas kerja, seperti itu. Lalu kemudian kita juga meningkatkan daya analisa, ya, analytic skill. Ya, analytic skill ini yang mungkin akan sulit digantikan oleh kehadiran digitalisasi karena biasanya itu hadir dari logiknya seorang akuntan seperti itu. Itu yang mungkin sulit untuk tergantikan. Gitu, Mbak Sheila. Baik, jadi walaupun dengan adanya teknologi juga, ada beberapa hal yang nggak tergantikan ya, Ya. Kak Ferly. Jadi untuk yang udah lama bekerja, tetap aja upgrade skill-nya buat pelajarin hal-hal yang baru, mungkin itu berguna juga buat next-nya ya, Kak. Betul. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Nah, mungkin masih bersangkutan sama pertanyaan yang pertama. Untuk menjadi akuntan yang modern, mungkin untuk ngikutin zaman yang sekarang, soft skill apa aja sih, Kak, yang harus dikembangkan dari sekarang? Oke, soft skill-nya tadi saya sudah jelaskan di slide 21, nanti slide-nya juga akan saya share ya, bahwa skill akuntan di masa depan untuk soft skill itu penting untuk kita bisa menguasai kompleks problem solving, punya social skill, punya proses skill, system skill, dan cognitive abilities. Pengertiannya tadi sudah saya jelaskan, dan memang ini jadi PR bukan hanya calon akuntan, tapi juga akuntan-akuntan yang senior, yang sudah bekerja lama, yang punya pengalaman banyak, ini juga yang memang harus ditingkatkan. Jadi ini berlaku untuk semuanya, Mbak. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan ini tadi udah dijawab juga di Ya, materi dan udah dijelasin. Nanti untuk materinya juga akan di-share ya di grup Telegram. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga sepertinya ini hampir mirip ya. Jadi ini aku sama. lengkap aja kali ya. Sama untuk pertanyaan selanjutnya, ini sama dari Anonymous juga, software akuntansi yang terupdate yang biasa dipakai oleh banyak perusahaan itu apa aja sih, Kak? Oke, biasanya software accounting itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan, apakah dia butuh memang yang sangat sophisticated, sangat bagus banget, sangat integrasi, dan memang kalau softwarenya sangat bagus, sangat baik, sangat memudahkan gitu ya, end-to-end-nya saling terintegrasi secara efisien, ini biasanya mahal. Ya, biasanya mahal, dan biasanya proses implementasinya cukup sulit. Nah, ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah settle, perusahaan-perusahaan yang sudah modern, ini menggunakan software namanya SAP atau Oracle. SAP-nya pun SAP yang berbasis cloud ya, cloud based gitu ya, namanya SAP S/4HANA. Atau untuk perusahaan-perusahaan yang baru established, yang baru
hadir, ini banyak startup yang biasanya itu pakai Odoo, ya Odoo atau jurnal. Jurnal by Mercari itu juga salah satu software accounting yang berbasis cloud software, gitu ya, cloud software. Jadi tidak kaku, tidak berlandaskan pada jaringan tertentu atau laptop tertentu atau tools tertentu, jadi bisa diakses kapanpun, dimanapun, siapapun dengan cloud base tersebut. Ya biasanya pakainya Odoo atau jurnal atau Accurate gitu. Itu Mbak Sheila. Baik, semoga jawaban yang diberikan menjawab pertanyaan dari kakak yang bertanya ya. Ya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini masih masih ada sangkut paut sama pertanyaan yang tadi sih. Mungkin dengan adanya kemudahan otomatisasi teknologi, kayak ada teknologi tadi Kak Ferry sebutin, itu dengan kita ikut sertifikasi sebagai seorang akuntan, nanti itu berpengaruh nggak sih Kak? Oke, apakah sertifikasi orang nantinya tidak akan terlalu berpengaruh? Jadi buat apa sih sertifikasi kalau misalnya adanya kemudahan otomatisasi? Oh, enggak. Jadi bahkan untuk bisa terrekognisi, diakui oleh industri, itu juga harus bisa tidak hanya menguasai secara digitalnya saja, tapi secara basic knowledge-nya juga itu penting, gitu ya. Maka sertifikasi akuntansi yang ada itu juga beberapa mata ujiannya ada yang berkaitan dengan teknologi dan informasi. Contohnya misalnya CAIAI, ya, Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam dia kan ada beberapa tuh, ada foundation level, ada professional level, ada advanced level. Dalam professional levelnya itu ada mata ujian sistem informasi dan pengendalian internal, gitu ya. Dalam foundation level yang level paling dasar itu CFB, itu ada mata ujian assurance dan sistem informasi, itu CA. Kalau CPMA, Certified Professional Management Accountant, ya, dari IAMI, Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, itu dia ada mata ujian terkait dengan, saya nggak lupa, manajemen information system, ya, manajemen information system. Jadi buat yang sudah tersertifikasi itu juga wajib menguasai skill-skill dan sudah terliterasi secara digital apa-apa sistem yang terkait dengan akuntansi. Bahkan di bangku kuliah juga ada mata kuliah sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Dan itu sangat banget dipakai di industri dan perusahaan. Gitu Mbak Sheila. Baik, jadi nggak usah takut ya buat yang udah punya sertifikat, itu pasti kepake banget. Karena kan dengan adanya sertifikat jadi pendukung juga ya, sebagai kalau kita mau ngelamar kerja atau mau melampirin sebagai alasan kita untuk bekerja. Jadi itu masih penting kok teman kelas. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous juga. Di sini ada saya, jika lulusan S1 non akuntansi terus mau terjun ke dunia akuntansi, mungkin ada sertifikasi mana dulu sih yang sebaiknya diambil, berhubungan ada banyak nih pilihannya yang tadi. Oke. Ini pertanyaan yang hampir selalu ada dalam ngobrol bareng expert kalau ngambil bootcamp, gitu ya. Setiap dua kali dalam sebulan ini pasti ada. Kalau saya bukan akuntansi, gimana sih caranya jadi akuntan? Nah, ini banyak teman-teman sekalian, banyak yang S1-nya non-akuntansi itu nyebrang karir jadi akuntan. Karena profesi akuntan ini terbuka luas dan memang banyak banget secara, bukan hanya permintaannya ya, tapi penawarannya juga seimbang gitu ya. Nah, bisa diikuti dengan teman-teman bisa ikut training brevet pajak A dan B. Gitu ya, brevet pajak A dan B ini buat mahasiswa akuntansi aja itu juga sebaiknya ikut brevet pajak tersebut. Karena dalam brevet pajak tersebut itu adalah kita belajar end-to-end soal pajak. Mulai dari ketentuan umum perpajakan,
pajak penghasilan, ya PPh 21, 23, 25, 29, PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, akuntansi perpajakan, pemeriksaan sampai pelaporan, SPT. Jadi kita belajar banyak pajak dan belajar lebih teknikal gitu, praktek, jadi konkret. Jadi kalau kita sudah brevet pajak, ini jadi modal dasar kita untuk bisa bekerja di pajak. Lalu kemudian tidak hanya bekerja di pajak, tapi juga akuntan secara general juga penting gitu ya. Lalu kemudian bisa ikut sertifikasi-sertifikasi kompetensi yang berbasis dasar. Misalnya sebelum CPA itu ada namanya ACPA, Associate Certified Public Accountant. Atau sebelum CA dari IAI bisa ikut Certified in Accounting, Finance, and Business. Gitu ya. Kalau misalnya itu dirasa terlalu sulit, bisa ikut Certified Accounting yang berbasis software. Gitu ya. Contohnya ada Certified Accurate Professional, ada Certified Zahid, Mayop, atau Jurnal Mekari, seperti itu. Karena itu langsung teknis. Kita langsung terjun pakai softwarenya learning by doing. Gitu ya. Lalu kemudian hal-hal lain juga yang di luar dari akuntan, misalnya training Microsoft Excel dari yang level basic, misalnya level basic kita bisa sum if, pivot, VLOOKUP, HLOOKUP, gitu ya, sampai yang levelnya itu advance, kita bisa bikin makro, VBA, seperti itu. Jadi itu ya, highlight-nya brevet, kemudian certified akuntansi kompetensi yang basisnya dasar, certified accounting software, lalu kemudian kita juga penting untuk belajar Microsoft Excel, karena ini yang paling basic, yang paling fundamental. Gitu, Mbak Sheila. Baik, jadi untuk yang pertama itu ada rekomendasi dari brevet ya, karena emang paling diminati banget ya kalau untuk Yap. sertifikat pajak brevet itu, karena kalau udah punya sertifikat brevet, kalau kita tahu kan pasti nego gajinya juga agak berat ya kalau untuk sertifikat itu. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin masih mau tahu ya dari dasar, bisa dari Microsoft Excel dulu ya, dari dasar, menengah, sampai udah expertnya lagi nanti, gitu teman kelas. Dan jangan patah semangat, tetap belajar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nanya, mungkin dia biasa belajarnya dari handphone nih, kayak apa aplikasi praktek akuntansi kalau belajar dari handphone atau selain Excel tuh apa sih, Kak? Gitu. Apa ya, belajar akuntansi dari handphone, mungkin bisa belajar artikel-artikel yang ada di LinkedIn, itu banyak tuh. Jadi tinggal download aplikasi LinkedIn, kemudian bikin akun LinkedIn-nya, kemudian lihat artikel-artikel accounting, finance, business yang ada di LinkedIn. Kemudian juga di YouTube, itu juga banyak proses-proses pembelajaran yang ada di YouTube. Kayaknya kalau by handphone itu ya, tapi kalau by laptop atau komputer, ya teman-teman bisa ngoprek-ngoprek latihan-latihan soal yang ada di internet gitu ya. Kemudian, caranya dari ujung ke ujung, dari transaksi sampai kemudian timbul laporan keuangan itu seperti ini ya. Kemudian setelah ada laporan keuangan, gimana cara menganalisanya? Kemudian kita belajar cara analisis laporan keuangan. Kemudian sudah tahu cara analisis laporan keuangan, kita pengen belajar auditing. Gimana caranya ngaudit transaksi dari laporan keuangan sampai kepada transaksi-transaksi. Jadi belajar terbalik gitu ya. Nah, jadi cara-cara tersebut itu yang biasa dipakai oleh akuntan pemula dan akuntan saat ini. Seperti itu, Mbak Sheila. Baik, jadi banyak juga tips and trik yang di-share juga di Instagram atau mungkin di YouTube ya, bisa dipelajari juga, atau bisa join juga ke bootcamp kelas.work, itu bisa ditonton juga videonya by Pod, gitu teman kelas. Dan salah satu mentornya juga ada Kak Verly nih, gitu. Kak Verly, ini ada pertanyaan dari Kak Regina, boleh cerita nggak sih Kak soal pengalaman jadi akuntannya di saat masih masa paling sulitnya gitu? Aduh, ini kalau diceritain nanti jadi sedih ya. Nah, akuntan ini yang paling ideal, yang paling idealis gitu ya, itu biasanya jadi auditor di kantor akuntan publik. Nah, kebetulan saya baru lulus itu diterima di kantor akuntan publik Big Four, namanya Deloitte. Nah, kalau sudah masuk ke peak season di bulan Januari sampai bulan Maret,
waktunya deadline reporting, maka siap-siap teman-teman akan berangkat pagi, diucapkan selamat pagi oleh Pak Satpam, dan pulang juga diucapkan selamat pagi oleh Pak Satpam. Ini curcol ya, tapi itu memang waktunya kita mempersiapkan bekerja secara fisik juga secara otak dan mental juga, teman-teman ya. Tapi secara bisnis proses yang paling sulit memang ketika bekerja tidak memakai sistem, tidak ada sistemnya, tidak ada software-nya, dan tidak ada SOP-nya. Nah, itu saya pernah gitu ya, dan akhirnya kehadiran saya di situ untuk membereskan itu semua. Jadi program saya ketika saya diterima, ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama berubah, sama-sama mengimprove bisnis proses yang ada supaya pekerjaan kita lebih cepat, lebih efisien, lebih terstandar. Jadi kalau misalnya sebelumnya pekerjaan kita masih lama, masih lembur, dengan kehadiran software tersebut, alhamdulillah bisa terbantu secara maksimal. Jadi itu memang yang paling sulit ya. Jadi kalau kita bekerja nggak ada software, nggak ada sistem, nggak ada SOP, ya nggak ada standar. Gitu Mbak Sheila. Baik, itu tuh teman kelas, suka dukanya Kak Ferly selama di akuntan. Dan kalau akuntan itu biasanya kalau sibuk kalau untuk lagi laporan pajak, ya nggak sih, kan karyawan, laporan Ya, karyawan, terus kayak satu-satu kan dijelasin cara pelaporannya, sama akhir bulan kali ya betul, kalau untuk betul. laporan akhir Akhir bulan, bulan biasanya. Dan gitu. dilarang cuti biasanya. Betul banget tuh, Kak. Dan pengalaman juga aku di bagian akuntansi dan di bagian accounting dan emang paling sibuk tuh di akhir bulan. Iya. So, itu sih, sejauh ini belum ada pertanyaan masuk lagi, mungkin untuk, sesi konsultasinya, untuk sesi tanya jawabnya bisa disudahi sampai di sini, Kak Fira? Atau masih nunggu untuk peserta yang mau tanya lagi? Oke, mungkin kita kasih kesempatan untuk teman kelas yang mau tanya langsung, bisa langsung on mic kali ya. Kita kasih kesempatan teman-teman untuk yang mau bertanya ke Mas Ferly, bisa langsung on mic aja. Apa bisa langsung on mic, raise hand dulu ya, teman-teman. Apakah Baik, ada yang aku bertanya? izin stop share screen-nya ya. Oke. Ada yang nanya nggak nih, atau teman-teman udah terjawab semua pertanyaan tadi? Udah terjawab ya, teman-teman ya? Oke deh, kayaknya udah pada ini nih, kayaknya siang-siang gini nih udah mau mendekati Udah waktu ngabuburit soalnya ya. kayak udah Udah lemes siap-siap mungkin nyari ya. takjil nih. Iya. Oke deh, karena tadi kita sudah, apa namanya, pemaparan materi, terus juga tadi dijelasin sama Mas Ferly terkait pengalamannya juga, segala macam, sesi Q&A. Mungkin dari Mas Ferly ada closing statement untuk teman-teman, teman kelas Oh, yang lain? closing statement ya. Mhm. Yap, era transformasi digital ini memang udah di depan mata, bukan lagi di masa depan kalau menurut saya. Jadi mau nggak mau, siapapun kita, baik mahasiswa yang masih punya banyak waktu, punya kesempatan, waktu luang gitu ya, itu agar bisa dimaksimalkan kesempatannya buat akuntan muda yang baru saja terjun di perusahaan, juga banyak-banyak belajar, banyak-banyak mempersiapkan diri, meningkatkan kapabilitas diri, dan juga untuk akuntan-akuntan yang sudah senior, yang sudah lama di perusahaan, yang sudah merasa punya banyak pengalaman, jangan merasa nyaman dengan zona nyaman yang sekarang yang ada. Karena ketika kita sudah nyaman, kita jadi abai, gitu ya. Karena ketika kita jadi abai, akhirnya kita jadi terdisrupsi dengan kondisi teknologi dan perubahan yang ada. Gitu ya. Jadi siapapun kita, tua atau muda, gitu ya, apapun profesinya, khususnya profesi akuntan, maka kita mau nggak mau harus bisa mempersiapkan diri sejak dini secara matang dan supaya kita makin unggul untuk profesi ini. Thank you Mbak Fira, Mbak Sheila, dan teman-teman kelas kalian. Mohon maaf Oke. kalau ada kurang dan salahnya ya. Iya Mas Ferry, luar biasa banget. Intinya teman-teman yang di sini mungkin dalam proses belajar atau sekarang mungkin yang berkarir juga, itu tetap semangat dan tetap belajar pokoknya dan konsisten. Oke deh, karena tadi udah closing statement dari Mas Ferly, karena waktunya juga terbatas ya Mas ya, Vira mau say thank you sama Mas Ferly yang udah
luangin waktunya, bisa sharing-sharing ilmunya nih sama teman kelas. Semoga di next webinar kita bisa ketemu lagi, kita kulik-kulik lagi seputar akuntansi lebih dalam lagi sama teman-teman kelas. Oke deh Mas Ferly, Vira, kalau mau izin pamit undur diri, nggak apa-apa kalau Mas Ferly mau live duluan. Vira mau say thank you sekali lagi ya Mas ya. Semoga di next webinar kita bisa bertemu. Dan untuk sesuai sama yang sudah kiraan tadi, bakal ada share info nih untuk teman-teman kelas yang udah stay tune. Sekali lagi thank you ya Mas Ferly ya. Oh iya, kita juga lupa sapa untuk kita kan juga ada live stream di another platform. Kita live stream juga di LinkedIn, Mas. By the way, Vira lupa infoin. Gitu. Mantap. Oke. Sesuai dengan yang sudah aku tadi ya teman-teman, ada info menarikku banget nih untuk teman kelas yang udah stay tune sampai akhir bareng kita di sini. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Sebentar. Nah, tadi itu udah benar-benar dikupas tuntas banget nih sama Mas Ferly terkait akuntansi, terus juga gimana di akuntansi di transformasi digital ini. Nah, di bootcamp akuntansi yang ada di kelas.com itu salah satu mentornya adalah Mas Ferly, teman-teman. So, di sini Mas Ferly yang jadi salah satu mentor dan juga ada mentor lainnya yang ada di bootcamp kelas.com, teman-teman yang pengen join, nih kita ada harga spesial khusus untuk peserta webinar. Teman-teman bisa dapetin harga hanya 399.000 aja dengan menggunakan kode voucher siap jadi akuntan atau bisa langsung aja daftar di bit.ly/bootcamp strip akuntansi. Teman-teman bisa dapetin harga yang tadinya di 2.499.000 bisa mendapatkan harga di 399.000 aja, teman-teman. Dan jangan lupa apply kode voucher siap jadi akuntan caps lock semua. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang pengen belajar skill di kelas reguler seputar akuntan, kita juga ada juga nih teman-teman. Ada program subscription khusus untuk peserta webinar, kita juga ada kasih harga spesial. Teman-teman bisa menggunakan kode voucher webinar kelas, caps lock semua, bisa mendapatkan 10% potongan hanya dengan 62.000 aja per bulannya. Teman-teman bisa akses semua kelas reguler, salah satunya juga kelas dasar akuntan yang ada di kelas.work. Di sini salah satunya ada, salah tiganya ya ini, belajar dasar-dasar akuntansi, juga ada akuntansi terapan, juga ada Microsoft Excel untuk laporan keuangan. Teman-teman bisa langsung aja daftar di link bit.ly/kelas trip berlangganan. Dan nanti untuk semua kelas yang diikutin itu dapat sertifikat semuanya, teman-teman. Oke, itu dia. Dan aku juga nggak lupa ngingetin untuk teman-teman, aku stop share dulu ya. Nggak lupa ngingetin untuk teman-teman, jangan lupa mengisi form absensi yang udah aku share di kolom chat ya teman-teman, karena nanti mungkin teman-teman yang nggak kedapatan sertifikat atau segala macam, itu nanti isi form absensi dulu, karena itu merupakan salah satu syarat terbitnya sertifikat teman-teman. Oke deh teman-teman, itu rangkaian acara webinar kita hari ini sudah kita laksanakan semua ya. Alhamdulillah, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, menjadi insight baru juga untuk teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, semangat puasanya bentar lagi buka. Aku Vira, kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Terima kasih Mas Waalaikumsalam. Ferly sekali lagi. Thank you. Bye.